Kan mantap itu bapak-bapak doa bersama terus gitu, sampai nangis bapak-bapak. Ada nggak istri yang kayak begitu Pak? Ada di Indonesia doang. Wah kalau di kampung kita mah nggak bakalan Pak. Coba kalau dikit habis Pak, dari pagi centang mau jadi kita. Ayo lah. Yang benar kayak gitu di Indonesia doang Pak, yang sampai nangis gitu suami istri itu Indonesia judulnya pintu berkah bapak-bapak. Kita harus hadir toko. Terus kenapa kok takwa? Karena itu tadi Pak, yang halal aja dihindarin, apalagi yang haram. Kalau begitu caranya kita jadi orang yang dekat dengan Allah, menjauhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini mah urusannya yang terkait dengan takwa supaya kita mulia di hadapan Allah. Karena apa jemaah? Ayatnya jelas, yang paling mulia di antara kita di sisi Allah itu yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Udah clear itu jemaah. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah orang yang takwa, titik udah. Titik. Aman itu jamaah. Kalau udah itu prinsipnya udah nggak ada lagi cari-cari kemuliaan jamaah. Kenapa? Standarnya jelas. Standarnya jelas. Saat kita melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya itu takwa jamaah. Kalau masalah meninggal mah jamaah, cara meninggal boleh macam-macam jamaah. Emang yang dimaksud husnul khotimah kalau dia sholat, dia lagi sholat meninggal itu namanya husnul khotimah. Lagi sujud dia meninggal itu husnul khotimah. Bukan begitu jamaah. Lah kalau harus sujud dulu, ruku dulu, baca Quran baru dia meninggal jamaah, itu baru husnul khotimah. Nabi kita jamaah meninggalnya di kasur. Nabi kita terus tidur jamaah. Terus kalau sudah husnul khotimah dong kalau gitu. Bukan begitu jamaah. Yang namanya husnul khotimah itu Bapak Ibu ketika akhir hayatnya dia masih tetap beriman kepada Allah. Udah gitu aja jamaah. Aman jadinya kita. Enggak kemudian harus dia dalam keadaan sujud, dalam keadaan imami, dalam keadaan ruku jamaah. Enggak begitu jamaah. Kalau orang lagi mabok kemudian dia meninggal itu husnul khotimah. Dalam ahli sunnah wal jamaah belum tentu jamaah, bisa jadi dia lagi mabok pas lagi dicabut nyawanya dia lagi membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan kita nggak tahu jamaah. Kayak ibu-ibu, bapak-bapak udahlah. Kita ini hadirin hidup ini di masa modern. Emang godaan kita banyak banget bapak-bapak, ibu-ibu. Bener. Ada istri yang nggak pernah belanja jamaah, cuma belanjaannya datang mulu, dia COD-an bapak ibu. Iya, pesan di Shopee mulu. Katanya ya ibu-ibu nih ya, katanya ini ya bapak-bapak itu buat belain bapak-bapak, tapi nggak ada dalilnya. Katanya ibu-ibu yang suka belanja COD-an, nanti kalau dia dikubur berangkat ke kuburannya nggak pakai kurung batang, tapi dikirim pakai ekspedisi bapak-bapak. Katanya itu juga ya bu ya, katanya nggak ada dalilnya, nggak ada. Kan sampai kuburan belakang langsung paket gitu. Kalau malah tentang lagi, nah ini jadi orang yang suka COD-an nih gitu. Itu nggak pakai tanya lagi tuh ibu-ibu, langsung dibungkus aja udah. Itu katanya buat segala bapak-bapak gitu jamaah. Ya Allah hadirin, akhirnya jamaah kita butuh jadi orang yang takwa, tapi kita jangan merasa kita paling suci jamaah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa suci dengan diri kalian. Kenapa? Wa a'lamu bimanit taqwa. Karena yang paling tahu siapa yang bertakwa itu Allah. Allah jamaah. Kita itu kelihatan takwa itu kalau lagi di masjid doang jamaah. Pakai baju koko, pakai songkok, pakai sorban, kelihatan takwa banget jamaah. Gitu. Makanya kenapa kalau kita suruh bergaul sama orang baik? Karena kalau orang baik biasanya ngomongnya baik. Ini kayak kita begini kan pakai baju baik, omongan baik. Dari awal juga kan dia mari kita baca surat Al-Fatihah. Gitu jamaah. Tapi kalau tempatnya jelek, perbuatannya jelek, akhirnya omongan kita jelek. Emang ada orang lagi main gaplek, mari Pak RT kita mulai gaplek kita dengan membaca surat Al-Fatihah? Nggak ada. Yang ada kan mati lu teh, gue pikir lu setan lu. Oh pada RW apa RT dan setan-setan. Itu jamaah. Kenapa kok kita suruh ngumpul sama orang baik? Kalau ngumpul sama orang baik, perlahan-lahan kita baik, omongan kita baik. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan
hadapan Allah. Mudah-mudahan kita biar kuat nih terawih jamaah. Karena kan memang dari dulu, dari saya kecil, kali jalan dari bapak kecil juga terawih kan trennya sama jamaah. Terawih itu penuhnya malam pertama, malam kedua, malam ketiga ada gitu-gitu doang. Ntar biasanya kalau udah malam terakhir biasanya orangnya gitu doang gitu jamaah. Udah bisa di absen dah orangnya udah gitu. Ada juga orang yang datang malam pertama doang. Dan pertama doang itu juga dia di pojokan pakai gamis pakai udang-udang gitu. Ntar malam kedua udah hilang lagi, muncul biasanya pas giliran Idul Fitri nomor 1 merbuatnya belum lurusin dia udah ada. Harus paling kenceng jamaah. Puasa kagak udah THR. Ampun hadirin. Ini kan emang ini kita nih gitu aja jamaah. Puasa kagak coba dan ntar kan. Entah dah malah kedua bulan dan orang puasa kagak minta THR. Lama dia anaknya dia yang mau lebaran apa jadi minta sama kita. Badan pada ketar-ketar banget jamaah. Tapi hadirin udahlah. Mudah-mudahan jamaah kita minta pada Allah kita terus orang yang takwa sehingga kita dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita makin benar jamaah, makin waktu ke waktu makin kita dicintai oleh Allah dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita nanti kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.